Halo, selamat pagi. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Citanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Buat pagi yang indah ini, kami boleh datang kepada Tuhan melalui renungan pagi. Kiranya firman yang akan kami pelajari boleh membawa hidup kami lebih dekat kepadamu. Berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Penjagaan Tuhan boleh menjadi bagian kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sebelum saya melanjutkan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, saya mohon bantuan teman-teman untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa loncengnya sehingga saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan setiap pagi boleh nyampe ke teman-teman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya bawakan adalah memaksa. Lukas 14 ayat 23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasi dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Begitu mendengar kata memaksa, banyak orang langsung berpikiran negatif. Spontan mereka berujar, tidak baik memaksakan kehendak kepada orang lain. Faktanya, tidak semua tindakan memaksa itu buruk. Contohnya, kalau anak kita tidak mau makan, kita akan memaksanya makan. Kalau anak kita lagi sakit dan tidak mau minum obat, kita akan memaksanya untuk minum obat. Kalau anak kita tidak mau belajar, kita akan memaksanya untuk belajar. Saat dipaksa, anak mungkin akan merasa kesal. Tetapi di kemudian hari, ketika anak itu mengingat kembali apa yang kita lakukan, ia justru akan berterima kasih. Dalam renungan pagi kita pada pagi hari ini, Yesus memberikan perumpamaan mengenai tuan rumah yang mengadakan sebuah perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang, tetapi tidak seorang pun dari mereka mau datang ke jamuan tersebut. Si tuan rumah ini menjadi marah. Lalu ia menyuruh hambanya memaksa orang-orang yang ada di jalanan untuk datang. Yang Yesus berikan tidak lain merupakan gambaran dari keselamatan. Faktanya, ketika pertama kali kita mengenalkan Yesus kepada orang lain, rata-rata respon mereka adalah menolak. Lalu apakah kita pasrah terhadap keputusan penolakan mereka? Tentu tidak. Sebaiknya kita harus memaksa dalam tanda petik. Memaksa yang dimaksud bukan melakukan kekerasan atau main kekuasaan, tetapi dengan tidak berhenti memberitahukan Injil Tuhan Yesus agar mereka selamat. Caranya adalah terus mengasihi, terus berbuat baik, dan terus menceritakan pengalaman kita bersama dengan Yesus. Untuk sesuatu yang benar-benar berharga seperti keselamatan, kita harus gigih, memaksa dalam tanda petik mereka. Awalnya mungkin kita akan ditolak, mungkin dihina saat kita mengenalkan Tuhan Yesus kita kepada mereka. Bisa saja kita menerima resiko, bahkan lebih buruk daripada itu. Tetapi jangan pernah menyerah untuk mendoakan, untuk menjangkau mereka bagi Tuhan Yesus. Ketika orang itu akhirnya bertobat dan percaya kepada Yesus, bisa saja mereka berkata, terima kasih sudah gigih memperkenalkanku kepada Sang Juru Selamat. Bukankah ini hal yang sangat indah? Firman Tuhan renungan pagi ini mengingatkan kita untuk selalu mengabarkan Injil kepada orang-orang, memperkenalkan Yesus dan membuat kesaksian yang hidup kepada orang lain, sehingga akan banyak orang yang mau mengenal Yesus dan bisa diselamatkan.
Indah renungan pagi kita pada pagi hari ini yang mengajak kita. Mari teman-teman, mari saudara-saudara beritahukan Injil kepada orang lain. Situasi seperti sekarang, kita tidak bisa menginjil ke rumah-rumah, itu tidak mungkin. Tapi kita bisa menginjil melalui YouTube. Setiap rumah sekarang ada HP karena anak-anak belajarnya online. Minimal satu dalam keluarga, dengan mau memberikan waktu kita sedikit untuk mereka, menyampaikan kabar baik tentang Yesus, dan itulah yang Yesus mau dari kita. Mari teman-teman, jika teman-teman ada yang ingin menyumbangkan khotbah atau renungan pagi, saya dengan senang hati menerima. Saya akan memasukkan, saya menunggu kiriman video renungan pagi ataupun khotbah-khotbah atau pengalaman pribadi tentang Yesus. Boleh kirimkan ke email saya, sehingga kita sama-sama mengabarkan Injil melalui YouTube. Maka nama Tuhan akan dimuliakan. Terima kasih teman-teman. Sampai di sini renungan pagi kita pada pagi hari ini. Jika teman-teman merasa terberkati dengan firman Tuhan pagi ini yang mengajak kita untuk mengabarkan Injil kepada orang lain, tidak berhenti-henti untuk mengasihi, tidak berhenti untuk berbuat baik, dan bersaksi menceritakan pengalaman kita kepada orang lain. Mari teman-teman share di sosial media kamu, boleh di Facebook, di WA group, WA pribadi, apa saja, Instagram, dan sebagainya, sehingga akan banyak umat Tuhan yang terberkati. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri renungan pagi kita untuk pagi ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam pilihan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang kami dengarkan pagi ini. Untuk kami terus berbuat baik, mengabarkan Injil, menyampaikan pekabaran kepada orang-orang yang di sekeliling kami. Tuhan, kami tidak punya kekuatan, kami tidak punya kesanggupan. Hanya karena pertolongan Tuhan, kami mampu dan mau melayani Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Ampuni Tuhan dosa pelanggan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagus buat. Oh tahu. Kayak gini. Harga sekolah lagi sini ada yang di sini. Ya, garisnya itu. Gini. Gini, Mem. Gini, Mem. Gini, Mem. Iya, itu garisnya. Gini. Suasana pelayanan kami di Rusun Amplas di bagian anak-anak. Semoga pelayanan ini bisa terus berjalan dan ada jiwa-jiwa yang boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua anak-anak. Terima kasih sayang. Oh jatuh ya. Ya, ini dia. Jangan kau dorong itu nanti jatuh. Anak-anak. Ya sayang ya. Oke.